Belajar bersama Bu Iska, belajar menjadi asik, santai, dan keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu tidak bosan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara menerapkan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat menjaga jarak, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat belajar seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita sama-sama cari tahu. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini rumah adat daerah mana ya? Ya, betul, rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian baca teks informasi tentang rumah betang Ulun Palin. Ibu beri waktu untuk kalian membaca ya. Baik, kalian sudah selesai membaca teks tentang rumah betang Uluk Palin. Selanjutnya kita akan mencari urutan peristiwa tentang rumah betang Uluk Palin. Berikut ini urutan peristiwanya ya. Yang pertama, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Peristiwa yang kedua, rumah betang telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai. Dan yang ketiga, tanggal 13 September tahun 2014 malam,
rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada barang yang tersisa satupun. Nah, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat yang lain? Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Contoh keragaman budaya di Indonesia yang pertama adalah bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Yang kedua adalah rumah adat. Hampir semua suku bangsa mempunyai rumah adat masing-masing ya. Dan setiap rumah adat itu memiliki nama yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah pakaian adat. Pakaian adat ini juga berbeda-beda setiap provinsi. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing ya. Nah, dan yang terakhir adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di Indonesia juga sangat beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungannya. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jenis-jenis usaha di bidang agraris. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Merupakan usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya hasil pertanian dan perkebunan, antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh-contoh hasil pertanian dan perkebunan. Yang kedua adalah perhutanan, merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu tersebut diolah untuk membangun rumah atau mebel. Berikut ini adalah contohnya. Yang ketiga adalah peternakan, merupakan usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Hewan yang biasa diternak antara lain ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Seperti yang ada pada gambar. Yang keempat adalah perikanan, merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan di usaha bidang perikanan. Dapat dilakukan di daerah pantai
bendungan, atau waduk. Berikut ini adalah hasil dari jenis usaha bidang perikanan. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Coba hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, pinter. Kita sudah belajar mengurutkan suatu peristiwa berdasarkan teks bacaan. Lalu kita juga sudah belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, mulai dari bahasa daerah, rumah adat, kesenian daerah, dan pakaian adatnya. Nah, yang terakhir kita sudah belajar tentang jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Ada berapa tadi? Ya, ada 4. Yang pertama di bidang pertanian dan perkebunan, yang kedua di bidang peternakan, kemudian di bidang perhutanan, dan yang terakhir di bidang perikanan. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya yang menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.